Ya, ramai-ramai pilkada, berbagai macam kalangan udah sempat ngobrol di meja ini. Jadi memang kita banyak bicara soal pilkada karena ini momentum besar di Kabupaten Karawang. Kali ini dari kalangan muda kita akan bicara sedikit tentang politik. Menyambung cerita, menginspirasi harapan, inilah Titik Temu. Pada ini skip. Ya, masih dengan saya Irin Kusnaidi di sini. Kali ini di depan saya telah hadir tokoh pemuda di Karawang. Bersama saya ada Kang Dhani Sudirman. Ya, wah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kang sudah berkenan hadir malam ini ke sini. Siap, patut nuhun. Lagi, Terima kasih banyak. padahal lagi sibuk nih. Lagi sibuk. Lumayan lah, lumayan. Udah luar biasa memang. Jadi menyempatkan waktu sedikit untuk berbincang. Dari Akang ini masih pengurus aktif Karang Taruna Karawang ya? Masih di Karawang maupun di Jawa Barat masih. Oh, di Karawang sebagai apa? Sekretaris Umum Sekretaris Umum, Pasekum. Wah, jabatan penting ini di Karawang. Kalau di Jawa Barat? Jawa Barat Wakil Sekretaris. Wakil Sekretaris Sekretaris. Jawa Barat. Tapi emang hierarkinya boleh gitu ya? Boleh. Di kabupaten sama di Boleh. Oke. Nah, Kang, kita mau ngobrol sedikit soal yang lagi hangat nih. Ya. Yang lagi hangat dulu lah, ngomongin politiknya nanti dulu. Yang lagi hangat. Kemarin kan sempat ada insiden yang tidak kita harapkan ya. Soal Karang Taruna yang ini koreksi kalau saya salah informasinya ya. Yang saya lihat sih di medsos diusir katanya sama ada beberapa oknum. Itu gimana sih kan kejadiannya? Iya, sebetulnya bicara tentang Karang Taruna itu kan berarti struktural ya. Ada struktur pengurus kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Nah, kadang memang sesuai dengan aturannya, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna maupun di ADRT-nya, Karang Taruna itu hubungan dengan struktural bawahnya itu bukan komando, tapi hanya koordinasi. Jadi tidak seperti Ormas dan LSM. Maka Karang Taruna itu memiliki program otonomi di tingkatannya masing-masing. Nah, kemudian bicara tentang kemarin terjadinya pengusiran. Nah, memang dari awal kita tidak tahu hal tersebut. Tapi ternyata setelah kejadian viral di media sosial maupun di video-video grup-grup ramai, kemudian karena bicara tentang satu logo, maka seluruh Karawang, bukan hanya Karawang sebetulnya, Jawa Barat juga bertanya-tanya, ini gimana nih kita kok ada pengusiran dan sebagainya. Sempat memanas di tingkat Jawa Barat, di tingkat kabupaten, sampai ke desa-desa, sampai ke dusun itu. Sampai sebenarnya saya instruksikan bahwa nanti kita analisa dulu kenapa gitu. Karena jangan mudah terpancing berkaitan dengan hal-hal yang memang belum kita tahu kebenaran aslinya. Nah, setelah itu, kemudian setelah kejadian itu ya kita tanya langsung ke Karang Taruna setempat. Kebetulan itu Desa Parungmulya. Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel berarti kan. Ya, ternyata memang ada miskomunikasi berkaitan dengan hal-hal lainnya. Di sana ada kejadian aksi unjuk rasa, kemudian teman-teman Karang Taruna ternyata datang ke sana, menurut versi perusahaan itu tidak ada izin, artinya tidak pemberitahuan, tidak apa dan sebagainya. Sehingga karena di sana ada massa yang memang memiliki rencana, memang waktu itu dia sudah berkirim surat ke Polres dan sebagainya, mau aksi, ya akhirnya dia panas. Akhirnya sebetulnya bukan mengusir mereka, kami tidak ada urusannya dengan Karang Taruna, silahkan Karang Taruna keluar, monggo silahkan, kita tidak berhadapan, kita tidak bermusuhan dengan Karang Taruna, monggo silahkan keluar. Betulnya itu yang terjadi. Ya. Gitu. Cuman karena di video yang sepotong-potong atau medsos ya akhirnya tersulut, gitu, dengan organisasi suku tertentu ya. Itu saya kira. Jadi sudah clear bahwa
persoalan itu sudah diselesaikan dengan baik karena ada miskomunikasi. Orang sedang melakukan aksi, ini datang tanpa ada surat pemberitahuan. Yang saya dengar seperti itu, ya alhamdulillah sekarang sudah kondusif. Sudah clear lah ya, artinya kesalahpahaman itu sudah saling diluruskan. Betul. Tapi tidak menimbulkan ekses kan, baik di internal maupun ya alhamdulillah tidak, karena memang kita Karang Taruna adalah lembaga. Kalau di desa itu LKD, maksudnya berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa, Karang Taruna itu masuk pada LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa bersama PKK, Posyandu, RT, RW, dan LPM dan Karang Taruna. Ada 6 elemen yang ada di LKD ini. Sehingga Karang Taruna memang betul-betul adalah lembaga kemasyarakatan desa, plat merah. Karena Karang Taruna itu bukan kontrol sosial, tapi tugasnya adalah pekerja sosial dan relawan sosial. Berkaitan dengan karena Karang Taruna itu adalah PSKS bersama elemen lainnya, bersama TKSK, bersama PSN gitu kan. PSKS itu potensi sumber kesejahteraan sosial. Ini adalah elemen yang harus menangani siapa? Ada 26 item PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial, gelandangan, pengemis, anak terlantar, anak putus sekolah, korban narkoba, kemudian terakhir 26 ada tambahan stunting. Itu adalah domain kita, tugas pokok kita, bagaimana kita melakukan pendampingan, melakukan empowering, kemudian melakukan rehabilitasi sosial. Orang miskin kalau dikasih bantuan terus, ya nggak baik juga, karena apa? Kan tergantungan dengan bantuan. Tapi bagaimana kita dampingi, kita empowering, berdayakan, kemudian akhirnya dia menjadi mandiri, menjadi sejahtera begitu. Itu tugas pokok Karang Taruna, bukan kontrol sosial, itu tugas sosial. Oke, ini menarik, sebenarnya tidak ada di tor pertanyaan, tapi saya jadi pengen nanya nih terkait yang barusan disampaikan kan. Ini runut nih, tahu aturannya, tahu regulasi dan legasinya gitu. Nah, kaitannya, ya mungkin ini rahasia umum ya. Ada sedikit banyak keresahan masyarakat nih. Ini boleh dijawab, boleh tidak? Terkait dengan misalnya ada yang, ini mohon maaf ya kalau saya salah atau koreksi, tapi ini lumrah. Misalnya ada oknum atau memang betul-betul mengatasnamakan Karang Taruna. Misalnya ada project lah atau ya koordinasi lah kalau bahasa umumnya gitu ya, ke masyarakat tertentu dan lain sebagainya. Tadi kan disampaikan bahwa hierarkinya adalah garis koordinasi bukan komando. Nah, dengan seperti itu otomatis kan tidak teropong sama yang di pengurus kabupaten. Menyikapi itu gimana tuh yang seperti itu? Ya, bahwa kembali seseorang itu dia Karang Taruna atau bukan, tapi dia harus memahami tugas pokok dan fungsinya dulu. Saya Karang Taruna, tahu nggak tugas pokok dan fungsinya? Karena di Karang Taruna itu kembali bahwa pekerja sosial maupun relawan sosial. Kemudian Karang Taruna itu ada klasifikasinya. Karang Taruna tumbuh, berkembang, maju, dan teladan atau berprestasi. Nah, ketika memang Karang Taruna tumbuh, dia tidak punya sekretariat Karang Taruna. Jadi ketika ada Agustusan, kencelengan, ada Rajaban, kencelengan, ada Muludan, kencelengan, oh ada Karang Taruna minta kencelengan. Nah itu baru Karang Taruna tumbuh. Kemudian Karang Taruna berkembang. Karang Taruna berkembang sudah memiliki sekre, tapi secara administrasi tidak memiliki, tidak ada atribut, kemudian tidak ada juga logo-logo dan lain sebagainya, uniform dan sebagainya, baru ngaku-ngaku. Kemudian yang maju, Karang Taruna maju itu berarti Karang Taruna yang sudah memiliki sekre, kemudian beserta atributnya, kemudian memiliki program kerja. Kemudian secara administratif dia sudah memiliki SK pengesahan dan SK pengukuhan. Tapi program kerjanya tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Selesai kepala desa, selesai Karang Taruna, selesai. Program pemberdayaan sosialnya tidak berlanjut. Nah yang terakhir adalah
kriteria Karang Taruna teladan atau berprestasi. Apa? Nah, Karang Taruna ini sudah memiliki kemandirian secara keuangan. Uang masuk, uang keluar, bendahara mencatat, uang masuk, uang keluar, sekretaris juga mencatat, surat masuk, surat keluar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dia memiliki program yang sustainable, berkelanjutan. Program kerja pemberdayaan sosial maupun pemberdayaan ekonomi pemudanya, yaitu UEP, usaha ekonomi produktif pemuda. Jadi tidak ada anggaran dari manapun, dia tetap mandiri. Karena apa? Organisasi punya keuangan yang mandiri. Nah, muncul pertanyaan, terjadi keresahan dan sebagainya, bukan rahasia umum lagi. Ketika saya turun ke desa, maka ini yang sering saya sampaikan. Karang Taruna itu harus memiliki dulu tugas pokok dan fungsinya. Anda memakai baju Karang Taruna dengan logo Karang Taruna, paham nggak? Harus paham dulu gitu ya. Arti, lambang, dan logo ini. Itu. Karena ini kesamaan kita, kebersamaan kita karena disamakan logo kita. Nah, untuk itu bahwa terjadi misalkan beberapa tahun yang lalu ada orang ngebangun pagar, ngebangun speed tank, ngebangun dapur, dikejar-kejar sama Karang Taruna. Minta koordinasi lah seperti yang Om Medan tadi sampaikan. Kalau tidak juga orang dihambat untuk melakukan pembangunan. Nah, ini sampai ke Kementerian Sosial. Kita kadang-kadang nggak tahu. Nah, hari ini era digital, 5 menit Anda melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum, maka 5 menit kemudian akan sampai ke mana-mana karena era digital, era online. Berita bisa langsung nyampe ke mana-mana. Satgas Berpungli, Kementerian Sosial. Nah, ini kita ditegur, ini Karang Taruna Karawang gimana? Pungli. Nah, ini kita selesaikan. Ternyata ada kesalahan miskomunikasi. Kemudian sampai di pelosok, misalkan di daerah utara sana, Karang Taruna itu meminta jatah kepada para peternak bebek dari Tasik, dari Garut yang sengaja datang ke sini setelah panen. Pokoknya per hari saya minta 10 telur. Ini kan seperti apa Karang Taruna seperti ini? Artinya apa? Berarti dia kembali. Anda memahami nggak tugas pokok dan fungsi Karang Taruna? Bahwa Karang Taruna adalah potensi sumber kesejahteraan sosial yang harus menangani PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah, untuk itu saya ketika turun ke bawah menyampaikan bahwa hilangkan kata-kata koordinasi. Karena apa? Kebetulan saya juga aktif di aktivis anti pungli, maka itu masuk kategori pungli, pemerasan. Gitu. Nah, ini yang harus dihindari. Yang harus dilakukan Karang Taruna adalah bersama-sama ketika ada investasi masuk ke sana, maka dia harus punya data PMKS. Berapa angka pengangguran? Pengangguran SMA, STM, pengangguran SMP, pengangguran SD. Kemudian memiliki skill apa pengangguran tersebut? Tukang batu bata, apa kenek, apa ahli apa, sehingga inilah data yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman Karang Taruna ketika ada proyek di sana. Sebenarnya berarti nggak mudah juga jadi pengurus Karang Taruna kalau gitu ya. Nggak mudah, makanya program yang sustainable. Ketika ada perubahan datang ke desa A misalnya, maka Karang Taruna harus memiliki data. Apa yang akan disodorkan kepada investor? Apa? Oh, saya punya anggota atau warga Karang Taruna itu memiliki tukang batu sekian, kemudian tukang gambar konstruksi sekian, mandor sekian, boleh nggak Pak ikut kerja? Kemudian kami punya pengurus Karang Taruna adalah pengusaha suplai material, boleh nggak Pak kami suplai? Itu dibangun secara profesional B2B, karena Karang Taruna adalah lembaga sosial, tidak bisa menjadi lembaga usaha bisnis, tapi dia harus ada badan usahanya. Kalau mau butuh CP ya mereka harus bikin CP dan sebagainya, sehingga akan terjadi hubungan yang profesional. Ya, maksud saya kenapa tadi timbul pertanyaan itu, karena ini realita di lapangan ya. Kita tidak bisa menutup mata diakui atau tidak. Nah, adakah dari pengurus Karang Taruna baik di tingkat kabupaten, Jawa Barat dan seterusnya sampai ke atas ada melakukan misal kata pembinaan supaya Karang Taruna ini kan ini wadah besar, tidak menjadi alat ya atau media bagi para oknum tertentu memanfaatkan wadah yang besar ini untuk mengambil keuntungan tertentu. Besar. Adakah pembinaan atau ada apa misalnya gitu? Ada. Makanya
sebetulnya kalau organisasi kepemudaan dan sebagainya itu ada LK1, LK2, kemudian ada kader pertama kan, kader muda, kader madya dan sebagainya, kita juga coba lakukan. Nah, sebetulnya kalau untuk petugas maupun relawan sosial itu ada aturannya, peraturan menteri tentang kompetensi. Maka sebetulnya yang harus dilakukan ke depan adalah bahwa setiap pengurus Karang Taruna harus diuji kompetensi. Misalkan saya sudah, karena yang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu adalah BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Bisa nggak Karang Taruna menjadi profesi? Bisa, gitu, bisa. Karena apa? Dia adalah petugas sosial. Makanya ada TKSK, ada pendamping keluarga harapan, itu juga sama memiliki sertifikat kompetensi. Sehingga ketika menemukan sebuah hal yang PMKS, penyandang masalah kesehatan sosial, kemiskinan, pengangguran dan sebagainya, dia mampu menangani persoalan itu secara teori maupun secara praktek. Kepada siapa saya harus koordinasikan persoalan ini? Dengan desa kah, kecamatan kah, atau dinas terkait, atau stakeholder yang ada. Karena bukan hanya bantuan sosial yang kita butuhkan, adalah empowering, pemberdayaan, dan pendampingan. Nah, untuk pembinaan seperti itu apa? Nah, ini kembali bahwa Karang Taruna Kabupaten Karawang, kecamatan dan desa, kita sedang perjuangkan kepada pemerintah hari ini, dalam hal ini mungkin Pak Bupati Karawang Ajaib, kita meminta, kalau perda terlalu rumit ya, kita meminta perbuk, peraturan bupati tentang Karang Taruna. Karena di beberapa daerah, misal Kabupaten Bekasi aja, Kabupaten Bekasi itu anggaran hibahnya 1 miliar per tahun. Kemudian di dinas yang dikelola oleh dinas 1 miliar juga 2 miliar, sehingga bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk melakukan pembinaan. Karawang seperti apa? Dari saya menjadi sekretaris umum 3 periode, 12 tahun ya saya, kemudian wakil ketua juga hampir 1 periode. Berarti dari zamannya Kang Omal ya? Anak-anak Aweng, Anak-anak Aweng. Oh iya, Bu. Anak-anak Aweng. Jadi udah 4 ketua Karang Taruna yang saya dampingi, 3 saya sekretaris umum, kemudian 1 lagi saya wakil ketua. Pemerintah daerah belum memperhatikan kepada Karang Taruna. Apa misalkan Karang Taruna kantornya aja ngontrak, nyarinya kemana? Oh iya. Kemana? Kalau memang Karang Taruna Kabupaten Karawang tidak melakukan partnership building dengan sejumlah stakeholder untuk bisa membayar sekre Karang Taruna. Karena yang hari ini anggaran 3 tahun ini, itu tahun ini aja, tahun kemarin lah saya coba. Kalah sama organisasi non plat merah dong. Enggak. Bisa difasilitasi sekre. Kalah. Makanya tahun kemarin saja kita itu Karang Taruna nomenklatur di dinas sosial itu ada 315 juta. 318 juta tepatnya. Kemana saja uangnya? Yang 300 itu pengadaan bantuan kepada Karang Taruna desa dan kecamatan. Artinya berarti yang kemarin itu 218. Yang 200-nya itu untuk 20 Karang Taruna. Desa ada 18 atau 17, kemudian yang 3-nya kecamatan. Berupa bantuan misalkan peralatan komputer. Gitu. Kemudian yang 15 jutanya apa? Ya mungkin dikelola oleh dinas, mungkin untuk rapat-rapat tertentu. Jadi taktis misalkan saya akui dapat 15 juta setahun. Dan itu pun anggarannya disimpan di dinas. Nah, tahun sekarang saya dengar malah turun karena ada pilkada kan. Saya dengar sih sekitar 260. Nah yang 200-nya udah pasti bantuan peralatan komputer kepada Karang Taruna desa maupun kecamatan. Karena kita lombakan. Karang Taruna yang ingin mendapatkan itu, maka dia harus menjadi Karang Taruna desa teladan atau berprestasi. Nanti kita kasih reward berupa bantuan kelengkapan kantor sekretariat seperti itu. Nah, pembinaan itu yang terus kita lakukan. Tapi sebagaimanapun pembinaan, kalau tidak didukung oleh anggaran, maka sia-sia. Nah, begitupun desa. Nah, ini desa dengan 6 elemen tadi, LPM, RT, RW, kemudian
Posyandu dan PKK dan Karang Taruna. Kenapa Posyandu dapat anggaran? Kenapa PKK dapat anggaran? Kok Karang Taruna enggak? Karang Taruna yang dilaporkan ke saya ada yang per tahun dapat 4 juta, 5 juta untuk membeli uniform dan sebagainya. Kenapa Posyandu dan PKK lebih banyak, LPM lebih banyak? Nah, ternyata setelah saya lihat bahwa Karang Taruna belum menunjukkan kinerjanya. Kalau Posyandu bekerja menimbang anak, kemudian juga memberikan imunisasi kepada balita dan ibu hamil, Karang Taruna kerjanya di setiap RW atau dusun apa? Sudah belum melakukan pendataan PMKS yang 26 itu? Ternyata belum. Ya kamu belum kerja, udah minta upah gimana? Tunjukkan kinerja. Kinerja itu bukan hanya saat Agustusan ada turnamen saja, ada Rajaban, ada Muludan saja, tapi bagaimana empowering sosialnya, gitu loh. Nah, ini yang menjadi penting harus dipahami oleh teman-teman Karang Taruna sampai ke tingkat dusun. Respect loh, objektif ini. Objektif meskipun sebagai pengurus tapi yang ngomong apa adanya gitu sesuai dengan kondisi di masyarakat gitu ya. Ya tapi sih ya itu kenapa tadi saya kemudian menanyakan itu tadi saya sebutkan bahwa ini adalah salah satu keresahan masyarakat. Kalau ternyata ya kurangnya pembinaan itu ya balik lagi persoalan anggaran. Kita minum dulu deh. Gue mau nanya yang lebih ini lagi nih. Wah, gagal 5. Iya, karena gini, tadi kan ya kebetulan lagi nih, nggak tahu nih, kan tadi bagian dari apa salah satu pengurus atau apa ya, cyber pungli. Apa itu Kang tadi? Saya di Masyarakat Anti Pungli Indonesia. Masyarakat Anti Pungli. Nah, tadi saya tanyakan soal pembinaan. Ini pencegahan. Misalnya ke depan Karang Taruna bikin kayak kalau di Polres tuh Halo Pak Kapolres misalnya, atau call center yang misalnya masyarakat bisa melaporkan hal-hal yang sifatnya pungli misalnya, yang mengatasnamakan Karang Taruna supaya bisa ditindak atau bisa diadvokasi gitu kan. Itu ada nggak sih yang kayak gitu? Ada, kita upaya misalkan kemarin juga posko pengaduan pungli pendidikan. Penerimaan murid baru itu juga kita coba seperti itu. Tapi ternyata kan lebih trust masyarakat, lebih trust kepada lapor Pak Kapolres, nggak ada masalah. Tapi itu upaya-upaya kita. Gitu. Nah kemudian ini yang menjadi poin penting bahwa ke depan Karang Taruna harus mampu merubah mindset. Gitu. Bagaimana apa sih Karang Taruna itu? Ini harus dipahami. Gue jadi tertarik masalah nih ngomongin Karang Taruna. Sebelumnya agak kurang aware ya sama Karang Taruna. Meskipun ya dalam kehidupan sehari-hari ada irisan dengan Karang Taruna, soal ketemu aja dan sebagainya. Tapi ini jadi menarik gitu. Tenaga kerja. Iya, jadi menarik. Apa ada rencana buat jadi ketua Karang Taruna? Kali aja gitu kan. Nanti kita lihat lah. Kita lihat kepercayaan teman-teman apa. Ya, udah masih lama atau? Bentar lagi nih. Desember habis. Pas berarti gue nanya. Kirain masih lama kalau. Masa bakti yang sekarang itu Desember habis. Nanti kita coba melakukan upaya ya untuk membangun. Bagi saya berkarang taruna itu dari bujangan sampai hari ini saya punya anak baru lulus nih di UNSI, di salah satu perguruan tinggi negeri ya. Iya. Itu baru lulus. Ya, Sika misalnya. Baru lulus gitu. Artinya saya Karang Taruna itu memiliki keanggotaan itu menarik karena dari 13 tahun sampai 45 tahun. Bayangkan, masyarakat warga negara Indonesia yang berusia 13 tahun sampai 45 tahun itu otomatis warga Karang Taruna. Masih masuk gua berarti ya. Jadi warga Karang Taruna. Artinya apa? Mereka sasaran yang harus kita selesaikan. Kalau mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS itu. Nah, problemnya di Karang Taruna itu ada warga, ada anggota, ada pengurus. Warga dibuktikan dengan KTP. KTP desa mana, umurnya berapa? 13 sampai 45 warga saya. Kemudian berarti anggota, saya anggota Karang Taruna, punya KTA nggak? Makanya kita wajibkan setiap Karang Taruna memiliki KTA agar tidak ngaku-ngaku.
Ya. Saya lagi ngecor dikejar-kejar Karang Taruna, mana KTA-nya ada nggak? Warga Karang Taruna, anggota Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna? Pengurus Karang Taruna adalah warga Karang Taruna yang berusia 18 tahun sampai 45 tahun, yang jadi pengurus itu 18 tahun sampai 45 tahun karena harus ber-KTP. Ya. Jadi yang boleh jadi pengurus itu adalah 18 tahun sampai 45 tahun. Dibuktikan dengan SK pengesahan dari organisasi Karang Taruna satu tingkat maupun dari SK pengukuhan kepala desa ataupun dari camat. Nah, itu pengurus. Jadi ada pengurus, ada anggota, ada warga. Gitu loh. Nah, ini yang menjadi penting bahwa kita nggak tahu yang ngejar-ngejar orang mau ngecor minta koordinasi itu siapa. Apakah warga Karang Taruna, apakah pengurus Karang Taruna, apa anggota Karang Taruna? Iya. Gitu. Apa yang ngaku-ngaku Karang Taruna? Betul. Nah, ini yang menjadi penting ke depan harus kita perbaiki. Iya. Ya, karena ini menjadi penting meskipun tadi sebenarnya nggak ada dalam list pertanyaan, tapi kemudian itu lahir tadi bicara aturan, bicara apa, ya nothing personal gitu. Maksud saya ini kan untuk memberikan pencerahan ya kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini bagian dari edukasi kita bahwa jangan sampai namun cek bahasa sudah nama di kompet daun gitu kan, apa-apa nuduhnya Karang Taruna padahal belum tentu gitu kan, apa-apa Karang Taruna padahal belum tentu, dan Karang Taruna pun bukan serta-merta pengurus atau apa gitu, bisa jadi ngaku-ngaku, bisa jadi bawa nama. Itu maksud saya, supaya ini diluruskan. Kan kalau langsung Sekum yang ngomong valid lah gitu ya. Nah, gitu maksud saya. Nah, kita geser sedikit. Udahlah soal Karang Tarunanya udahlah. Karena banyak, turunannya banyak. Kalau nanyain soal Karang Taruna aja banyak. Ini interest gue sebenarnya hari ini ngomongin Karang Taruna. Kita bicara politik. Ini kan momentum. Apalagi pemilihannya Desember, bos. Agak berat nih kalau nggak didukung sama Anies. Kan konon katanya begitu. Kalau secara kelembagaan, boleh nggak sih? Atau sebagian besar organisasi memang secara kelembagaan ya nggak boleh mendukung ini, tapi secara personal gimana ya? Ya. Kalau Karang Taruna sudah pasti secara kelembagaan itu non-partisan. Non-partisan. Termasuk salah satu syarat mencalonkan diri ketua Karang Taruna Desa nih ya. Ketua Karang Taruna Desa itu bukan anggota atau pengurus partai politik. Itu udah di dalam Permensos maupun di dalam anggaran dasar rumah tangga sudah dispesifikkan gitu. Nggak boleh. Nah, kemudian berkaitan dengan lembaganya, Karang Taruna juga non-partisan. Gitu. Karena di Karang Taruna sendiri banyak dari partai A, B, C, semua secara personal ya. Di pengurusan Karang Taruna itu banyak. Maupun di pengurus maupun di MPKT yang menjadi sebagai Karang Taruna kan banyak warna. Gitu. Kalau ketua aja itu, tapi kalau pengurus boleh? Di mana nih? Yang tidak boleh menjadi anggota ketua pengurus tidak boleh menjadi anggota parpol manapun. Di desa saja. Di desa. Hanya di desa. Hanya di desa. Karena berdasarkan dasar sakti Karang Taruna bahwa Karang Taruna itu secara hakikatnya Karang Taruna itu ada di desa. Jadi Karang Taruna itu ada di desa atau kelurahan atau masyarakat adat sederajat. Karena di Papua maupun di Banten misalnya ada masyarakat adat, maka di situ boleh dibentuk dijadikan Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu bersifat otonom di dalam dasar sakti Karang Taruna. Kemudian tidak non partisan dan lain sebagainya. Tidak non partisan dan tidak berafiliasi. Tidak berafiliasi. Oke. Tapi saya bolehlah meminta pandangan sedikit dalam kaca pandang Akang sebagai aktivis pemuda. Ya kalau bisa sih ini ya. Maksudnya ditanggalkan dulu. Anggap aja ditanggalkan dulu yang diambil Karang Taruna dan sebagainya. Melihat perpolitikan di Karawang ini terutama menjelang pilkada ini seperti apa sih yang akan teropong? Ya, kembali bahwa kita sebagai warga negara, saya sebagai putra asli dari Karawang, walaupun sebetulnya dari Cikampek, kalau orang Cikampek itu sombong.
Cikampek tuh nggak mau disebut orang Karawang, Iya, padahal makanya masuk Kabupaten Karawang. Cikampek apa bukan? Cikampek. Itu orang mana? Orang Cikampek. Dia agak sombong karena dari dulu sampai hari ini ingin memisahkan diri, ternyata tidak terjadi kan, tidak jadi gitu. Nah kembali bahwa kita sebagai putra daerah, orang yang ingin mengabdi untuk daerah dan ingin melihat daerahnya maju, tentu untuk pilkada ke depan bagaimana kita bisa menentukan sosok mana, tokoh mana, calon mana yang memang kita yakini memiliki kemampuan untuk membawa Kabupaten Karawang ini menjadi lebih baik dari segala macam sektor, segala aspek. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, karena saya belum bicara figur ya. Nah, karena ada embel-embel sekretaris Karang Taruna nih, kalau bicara figur agak bahaya juga. Saya bicara objektifnya aja. Terutama gini, ya ini sebagai salah satu kewajiban Akang mungkin sebagai pengurus Karang Taruna. Terutama kita kenapa harus bicara itu? Supaya menjadi wawasan buat generasi muda nih. Kan kadang-kadang ada juga gitu bahwa pemilih pemula ya kan, atau masyarakat muda yang kadang masih nggak aware nih sama politik, sehingga melaksanakan proses pilkada ini penting orang geus nyoblos lah ke TPS. Nah, ini kan harus ada pesan yang disampaikan dong ke generasi muda terutama. Apalagi zaman bukan memparsialkan. Ini mah dari banyak riset lah ya. Apalagi Gen Z ya. Beda dengan kita kayak tahun anak 80-an, 90-an gitu ya, milenial. Beda gitu. Ininya pola pikirnya, gaya hidupnya dan lain sebagainya gitu kan. Gimana Kang? Ya ini menjadi penting karena warga Karang Taruna itu minimal yang jadi pengurus itu sudah mencoblos berarti kan, memiliki hak untuk menyampaikan pilihan politiknya dari mulai 18 sampai 45 tahun ini. Jadi dari data yang ada, kita jumlah pemilih di kita itu 2,4 juta ya, kurang lebih ya. Kemarin DPS itu 1,8 sekian ya. 1,8 sekian ya. Baru tadi diplenokan ya? Iya. 1,8 sekian, dan saya meyakini bahwa usia produktif yang pemilih pemula dari 18 sampai 45 tahun ini lebih dari angka 50% pemilih di kita di Kabupaten Karawang. Nah, artinya bahwa berarti terdiri dari Gen Z, kemudian milenial, generasi milenial gitu kan. Ini menjadi penting pemahaman, kemudian knowledge tentang bagaimana memilih calon-calon yang akan kita pilih untuk dalam pilkada depan. Nah kemudian syarat dan ketentuan untuk kita pilih itu seperti apa sih? Nah ini yang menjadi penting bagi kita untuk memiliki patokan ataupun barometer, bukan hanya popularitas di medsos, sementara kinerja maupun karakter kepemimpinannya belum kita bisa lihat. Ya paling nggak punya HP dipakai riset lah gitu ya, nyari-nyari tahu gitu kan, calon A gimana, calon B gimana gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang punya HP jarang dipakai yang gitu untuk nyari tahu. Nah ini yang penting menurut saya. Jadi, karena ya ini juga riset nih, makin kesini minat baca makin turun. Itulah kenapa koran gulung tikar. Apalagi pernah di koran, pernah di media. Kenapa koran ini sekarang? Ya pertama zamannya sudah digital, kedua ya memang minat baca di negeri kita ini kurang. Ya terus jangankan itu, postingan yang bentuknya video aja kadang-kadang langsung komen apa gitu, padahal maksudnya kemana gitu. Literasinya kurang gitu kan, nggak nyambung. Nah ini saya harapkan jadi pesan tuh itu, supaya generasi muda ini menghadapi pemilu bisa menggunakan perannya sebaik mungkin. Jadi kalau ditemakan mah kira-kira pemuda apa ini ya? Peran pemuda gitu ya dalam kontestasi pilkada. Wih, udah jadi judul seminar tuh. Memang harus gitu ya. Titik temu ini harus ke arah sana karena kita belum melihat, walaupun ada data riset, ada data apa, tapi kita belum melihat apa sih yang diinginkan oleh generasi yang saat ini, generasi Z terutama ya. Mereka itu inginnya apa sih? Apakah hanya populer di medsos, ataukah dia melihat karakter kepemimpinan, atau melihat kinerja ukurannya dalam memilih ini yang
masih belum kita temukan. Gitu. Kalau Karang Taruna pasti akan memilih orang atau tokoh atau figur yang memang memiliki konsen untuk pemberdayaan Karang Taruna. Ya itu saya belum mudah-mudahan ini ditonton sama ketua KPU Teh Mari izin. Saya juga pernah mengusulkan ke beliau itu, terutama Gen Z atau influencer gitu kan, kalau mereka tuh punya isu apa sama followersnya kan langsung ini lah, karena kan ya namanya influencer ya, influence orang itu juga belum terakomodir tuh. Mudah-mudahan mungkin bisa masuk di yang tadi ya. Karena banyak juga influencernya. Banyak. Dan bahkan yang sudah bisa menghasilkan uang ratusan juta dari kanal YouTube-nya atau media sosialnya juga ada. Cuma nih Kang, ya siapa tahu nanti Karang Taruna punya pemikiran atau untuk memberdayakan tadi. Cuma di Karawang kurang mendapatkan tempat. Itu. Jadi mereka laku di tempat lain Ya. Di Karawang kurang mendapatkan tempat. Itu banyak yang Sayang ya. Sayang, padahal potensinya di mana-mana orang taunya orang Karawang gitu. Tapi di Karawang sendiri banyak yang nggak tahu. Ya kan? Dan, sebenarnya pengen kita bahas lebih lanjut, tapi nanti kita ada hal yang kita bahas lagi di waktu lain. Saya terima kasih Kang sudah datang. Terima kasih sudah silaturahmi dengan kita yang kapok. Terima kasih. Kalau luar biasa ya luar biasa. Semoga apa yang diharapkan tadi yang akan sampaikan bisa segera terwujud. Terutama ini mohon maaf kalau saya boleh ikut berharap dan mendoakan mudah-mudahan segera ada sekre permanen lah. Amin. Sehingga marwahnya lebih ini ya kayaknya lebih kuat gitu, bahwa ya Karang Taruna organisasi plat merah bisa begitu ya. Jangan sampai kalah sama organisasi non plat merah yang mereka udah punya sekre sendiri yang itu sedikit banyak ada campur tangan pemerintah lah, entah di era siapa dan sebagainya, tapi itu kita akui lah harus begitu. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berkenan Kang. Terima kasih banyak. Dan kita nanti akan mudah-mudahan akan ada waktu lagi nanti dengan beliau. Mungkin pada saat mendekati pemilihan kan atau yang lain-lain. Ya siapa tahu kan beliau mencalonkan atau jadi kandidat. Nah nanti kita datangin lagi, kita bedah kan mau ngapain nanti kalau nyalon atau takdirnya seperti apa nanti kita ketemunya. Kita akan lanjut lagi nanti di episode yang lain beserta dengan narasumber yang lain, menyambung cerita, menginspirasi harapan bersama Titik Temu.